Beliau katakan, Tuan Guru, tolong doakan kepada Allah agar mata saya ini bisa melihat. Padahal itu buta bawaan sejak lahir, bukan buta karena proses kemudian. Maka beliau salat sunat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, lalu beliau usapkan tangannya ke wajah anak muda tersebut. Seiring dengan tangan ini turun, mata anak muda itu terbuka dan bisa melihat. Dan luar biasanya, orang yang mendoakan kesembuhan matanya yang buta sejak lahir, ternyata seorang tua yang sudah rabun. Kaget dia. Tuan Guru, Anda mampu mendoakan kepada Allah agar saya yang buta sejak lahir bisa melihat, sedangkan Anda sendiri seorang tua yang sudah rabun. Kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah agar bisa melihat kembali? Dengan tersenyum orang tua ini menjawab, dalam konsep orang alim, buta itu sebuah nikmat atas nama pilihan Allah. Yang penting jangan karena keteledoran kita, karena sibuk pelototi game di HP buta itu musibah namanya. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom ta combe tika musola. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Yang kedua kata Rasulullah, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, dan bersikap rela terhadap ketentuan Allah kepadamu, niscaya di saat itu engkau menjadi manusia yang paling kaya. Sekarang kita membayangkan kekayaan itu identik dengan kepemilikan harta. Bahkan harta yang dimaksud dipersempit ruangnya menjadi uang saja. Di kampung-kampung itu banyak tuan tanah, tanahnya sangat luas-luas, hanya tidak punya uang saja. Penampilannya salah kadar. Orang tidak pernah membayangkan bahwa dia orang kaya. Bayangkan untuk kita di Aceh besar itu seperti Yahmu di Lambaru. Itu kalau beliau datang ke bank itu nggak ada yang layani, ya, karena dengan kain sarung saja, baju salah kadar. Padahal kekayaan beliau sanggup untuk membeli bank tersebut. Kita tidak anggap itu kaya, karena kekayaan bagi kita ditandai dengan baju yang branded, bermerek. Ya, mereknya itu pun harus merek yang keren-keren. Padahal dalam agama, ukuran kekayaan tidaklah pada bentuk-bentuk materi, tetapi lebih kepada kesenangan hati atas takdir yang Allah tentukan. Makanya Rasulullah sampaikan dalam hadis yang lain, laisal ghina an kasratil aradi, tidaklah disebut kaya karena memiliki banyak materi, walakinnamal ghina ghinan nafsi, tetapi yang sebenarnya kaya adalah kelapangan jiwa, menerima takdir dari Allah. Orang yang menerima takdir, mereka senang dan bahagia. Dulu ada seorang sahabat Nabi, asisten pribadi beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini salah seorang di antara sahabat Nabi yang mustajabud da'awat. Apapun proposal beliau kepada Allah itu langsung dikabulkan seketika, tanpa penundaan dan tanpa jeda. Setelah Rasulullah wafat, beliau berkelana mendakwahkan Islam keliling Afrika. Lalu di usia lanjut beliau, tadi kan kita ceritakan beliau masih di Madinah itu sampai masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika terjadi konflik pada masa Ali dan Muawiyah, beliau tidak ingin terlibat kepada dua puak ini, maka beliau memilih untuk berdakwah saja ke Afrika. Di usia lanjut, kerinduan dan kecintaan beliau kepada Rasulullah membimbing langkah beliau untuk kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, orang-orang yang mengenal beliau sebagai sosok yang mustajabud da'awat datang dengan berbagai hajat. Ada yang sudah lama menjomblo, nggak ketemu jodoh, minta jodoh, didoakan, langsung ketemu jodoh. Ada yang sudah lama kawin, tidak punya keturunan, minta diberikan keturunan, beliau doakan, langsung istrinya hamil. Sampai ada yang sakit, minta sembuh, didoakan sembuh.
terdengarlah informasi ini di telinga seorang anak muda yang terlahir dalam keadaan buta, bawaan dari lahir. Maka dia mencoba peruntungan nasib mendengar berita-berita yang berkembang. Bertemulah beliau dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau katakan, "Tuan guru, tolong doakan kepada Allah agar mata saya ini bisa melihat." Padahal itu buta bawaan sejak lahir, bukan buta karena proses kemudian. Maka beliau salat sunat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, lalu beliau usapkan tangannya ke wajah anak muda tersebut. Seiring dengan tangan ini turun, mata anak muda itu terbuka dan bisa melihat. Kalaulah kita punya kemampuan pengobatan demikian, itu antrinya pasien luar biasa dan langsung kaya. Dan kalau ada doa seperti beliau, nggak perlu buka praktek, langsung berdoa saja kaya. Apa yang terjadi? Anak muda ini menikmati karunia Allah dalam bentuk pandangan yang melek kembali dengan menatap dunia 360 derajat. Bukan kamera 360 derajat. Dia putar keliling sampai berakhir pada titik yang sama di hadapan orang yang telah mendoakan kesembuhannya. Baru dia perhatikan orang tersebut, dan luar biasanya orang yang mendoakan kesembuhan matanya yang buta sejak lahir ternyata seorang tua yang sudah rabun. Kaget dia. "Tuan guru, Anda mampu mendoakan kepada Allah agar saya yang buta sejak lahir bisa melihat, sedangkan Anda sendiri seorang tua yang sudah rabun. Kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah agar bisa melihat kembali?" Dengan tersenyum orang tua ini menjawab, "Wahai anak muda, mata saya terlahir normal dan saya sudah menikmati dunia ini. Oleh proses perjalanan waktu, maka sudah tiba gilirannya mata ini untuk rabun, dan itu kehendak Allah. Saya lebih menikmati pilihan yang telah Allah tentukan daripada menukarnya dengan permohonan yang lain. Sedangkan engkau telah Allah berikan nikmat terlahir sebagai orang yang buta, tapi engkau minta tukar kenikmatan itu dengan bisa melihat." Kenapa? Dalam konsep orang alim, buta itu sebuah nikmat atas nama pilihan Allah. Yang penting jangan karena keteledoran kita, karena sibuk pelototi game di HP buta itu musibah namanya. Ini kehendak Allah, terlahir dalam keadaan buta. Kenapa? Karena orang yang buta, maka memori otaknya itu tidak terlalu banyak merekam informasi. Bayangkan memori HP tersebut itu akan lebih banyak habis terpakai oleh faktor video dibandingkan audio. Kita merekam ceramah, saya rekam ceramah itu 1 jam ceramah hanya 52 MB, 100 MB. Tapi merekam video 1 jam itu gigabyte jalannya. Makanya kita yang melek ini habis memori otak hanya untuk merekam yang terlihat. Sedangkan orang yang buta matanya hemat memori dari sisi video, hanya tinggal audio saja. Maka mereka sangat tajam audionya. Hanya berbicara 1 kali, mereka rekam suara kita, ketemu beberapa tahun kemudian langsung tahu. Ustaz Masrul ya, saya ketemu seorang tunanetra seperti ini di kampung istri saya, Gelompang Minyak, di Masjid Lambaru. Beliau dulunya tinggal di YPAC, itu di samping pesantren Babu Najah, Yayasan Pendidikan Anak Cacat Tunanetra. Sering saya perhatikan di sana, tapi tidak sempat komunikasi, tidak sempat bicara. Sampai akhirnya saya kawin ke sana. Beliau tinggal di Jurung Pandi di Gelompang Minyak. Suatu hari saya khatib di masjid itu, dan beliau yang ngaji Al-Quran. Suaranya tilawah luar biasa bagus, tajwidnya beres. Bayangkan kita yang melek ini tajwidnya kingkung. Jadi begitu saya datang, jabat tangan beliau, pertama komunikasi. Saya katakan, "Dulu kamu tinggal di Lekaring?" "Iya." "Anda siapa?" Sambil pegang tangan saya, dan mereka luar biasa punya keterampilan untuk tukang urut. Sambil berbicara itu sudah selesai sebelah tangan diurut-urut. Saya jawab, "Saya tinggal di Borneo." "Oh." 1 kali berbicara di hari Jumat tersebut, ketemu beberapa tahun kemudian, mendengar suara saya Masrul ya. Karena memorinya itu segar, tidak dihabiskan untuk video, hanya tidak habis untuk visual, hanya untuk audio saja. Maka terlahir dalam keadaan buta itu nikmat, kata Ibnu Abbas, kata Anas bin Malik.
tapi engkau minta ganti kepada Allah kenikmatan ini dengan karunia yang lain agar bisa melihat. Maka orang-orang yang sampai pada pemahaman ini tidak pernah minta tukar kenikmatan yang telah Allah beri, dia tetap menikmatinya. Maka kita lihat betapa Nabi Ibrahim alaihissalam berkeluarga puluhan tahun Allah tidak berikan keturunan, beliau tidak ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain, sampai istrinya ini yang berinisiatif untuk menikahkan suaminya dengan istri yang lain. Mungkin belajar dari sejarah inilah yang disusun skenario sinetron Istri Untuk Suamiku. Bukan inisiatif beliau, inisiatif dari istri. Dan saya melihat betapa di masa kita sekarang ini juga masih ada orang-orang yang bertahan dengan kebahagiaan rumah tangga walaupun tidak ada keturunan, karena mereka yakin itu adalah pilihan Allah Ta'ala. Ada kenikmatan pada orang yang berkeluarga tidak punya keturunan dari sudut pandang agama. Apa? Mereka tidak punya beban dosa dari keturunannya. Tidak ada anak-anak yang wajib dididik, tidak ada dosa dari anak-anak yang luput dari pendidikan. Mereka hanya tanggung dosa suami istri saja. Orang yang diberikan keturunan juga sebuah nikmat. Jangan pula dengan alasan agar tidak punya beban, kemudian dari pertama nikah sudah sepakat untuk tidak punya keturunan, nyampilah. Nah, kenapa? Karena itu juga menolak takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ridha atas keadaan, mereka orang yang paling kaya. Dan luar biasanya banyak orang-orang yang kaya tersadarkan dengan hakikat ini ketika sudah tidak kaya lagi. Dulu ketika kaya, nafsunya itu melejit-lejit, apapun yang dilihat ingin dimiliki. Tapi ketika sudah sampai pada kekayaan yang sebenarnya, tiba-tiba bangkrut, mereka ternyata nyaman dalam kebangkrutan. Walaupun bangkrut itu bukan pilihan, itu hanya karena keterpaksaan saja. Ternyata mereka mampu beradaptasi. Akhirat